Verstappen ini pengennya udah nggak apa-apa ini setupnya diganti, mesinnya diganti juga karena dia struggle soal top speed selama weekend kemarin. Nggak apa-apa start dari pit lane tapi setidaknya mobil-mobil kita gacor gitu kan. Tapi Red Bull tuh nggak mau, tetap kekeh. Udah mobil yang udah ada aja start dari P7 gitu. Lo tau nggak alasan terbesarnya kenapa? Kenapa? Kasih tahu tuh Pierre Wace. Oh Pierre Wace. Oh kenapa? Tahu nggak itu kan si GP dan Pierre biasa race dari Verstappen. Kan dia mau cabut ke McLaren. Udah fix kan? Iya, udah fix mau ke McLaren. Iya di 2028 nanti. Si technical director ini si Pierre Wace, technical director Red Bull, itu katanya nge-gatekeep informasi-informasi penting soal entah itu mobilnya atau apa data-data. Oh iya. Itu dari Gianpiero Lambiase-nya itu sendiri. Yoi, selamat buat Leclerc ya, akhirnya podium 1. Emang semua yang dibahas di podcast ini siapapun, mau Russell, mau Leclerc habis dibahas sama kita tuh langsung podium 1. Nonton mereka. Nonton. Russell begitu kita omongin langsung P1 ya kan. Leclerc kita bahas 1 full episode kemarin minggu lalu langsung P1. Kalian mau, kenapa tiba-tiba pakai Silo. Jelek banget jelek banget kacamata pink. Makanya kacamata pink lagi. Anjir, itu lu masukin tadi ya, lu masukin Jar. Anjir lucu banget. Masuk itu. Silo habis nonton JJ Ferrari. Apaan? Nah, tapi nanti kalian goblok emang. Tapi Anjir kepikiran lagi situ tahu emang. Nggak, tapi nanti kalian ini ya komen aja di bawah kita mau bahas siapa full. Mau 1 episode full bahas Colapinto juga insya Allah P1 Colapinto. Biar menang. Biar jagoan lu pada menang. Kalau itu sulit. Nah, ada yang request kemarin. Bang, boleh nggak 1 episode full Max Verstappen katanya. Oh, pas banget. Biar Pas P1. banget. P1. Pas banget bisa. Bisa ya. Pas banget soalnya lagi panas. lagi panas. Lagi panas. Tapi ini sebelum kita bahas Max Verstappen, saya mau bilang dulu bahwa FIA itu depannya Ma ya. Jadi FIA, mafia. Oh alah. Emang ini drama anti klimaks ya, dimana kemarin gue sempat nobar ya kan. Ya alhamdulillah ada beberapa yang datang. Ya walaupun tidak sebanyak biasanya tapi alhamdulillah ada gitu. Ya kita nggak bisa datang karena ada urusan kerjaan. Yeah. Tapi yang jelas nanti tetap ada nobar di Spa Belgia ya. Cuma tempatnya pindah dulu. Kita ke ada Fest Sport Bar di Kemang sini, nanti gua kasih tahu ya. Itu tempatnya enak, nanti ada gua, Rafif, Edo sama Dimas juga. Tapi yang jelas kemarin apa ya kemarin? Oh ya, pas nobar itu intinya adalah beberapa yang datang tuh tifosi. Gitu. Jadi ketika pas nobar itu gua dan gue juga tifosi kan karena Italian pride ya. Nah begitu gua Schumacher anjing. Gara-gara baju lu anjing. Schumacher anjing. Enggak, karena 98 terakhir Schumacher sama siapa si Villeneuve. Edwin siapa? Eddie Irvine Van der Sar. Iya bener, datang ke Jakarta bener. Nah mereka berdua kan double podium di Silverstone tahun 98. Itu abis itu udah gak ada double podium lagi yang Silverstone ya edisi. Yang kalau terakhir kan 2024 Leclerc sama Sainz kan. Ya tapi itu di Amerika Serikat. Nah ketika itu mau double podium lagi setelah tifosi ini mungkin dihina-hina atau apa segala macam, kita tuh mau berdiri udah, karena emang sudah ada bapak-bapak tua tuh ngomong, Mal, alhamdulillah kita double podium 1-2 lagi, ayo celebrate gitu, bapak-bapak sama ada tongkrongan anak muda, kalian tahu lah karena sering datang ke nobar kita. Udah mau berdiri udah, ole, udah seneng, udah bahagia banget, tiba-tiba Verstappen keluar. Kita langsung kayak, waduh anjing, Verstappen. Wah keluar nih safety car, anjing safety car nih. Tenang, kalau ada safety car 1 lap Abu Dhabi tenang, kita 1-2 masih. Leclerc, Hamilton aman, Russell di belakang biarin aja udah, nanti bertahan defense gitu kan. Semua masuk pit, terus kita sabar tenang. Leclerc, Hamilton aman tenang. Tiba-tiba Russell nggak pit stop kan, Russell kan nggak pit stop. Wah mantap, 1-2 tetap bahagia karena kan SC keluar. Udah bahagia. 1 lap terakhir defense mati-matian, yang penting masih ada di depan aman. Tiba-tiba out of nowhere Hamilton masuk pit stop. Terus gue yang sama anak-anak kayak ngapain masuk pit stop, ganti soft gini langsung P3 kan. Wajib P3.
Terus kita semua masih bisa. Cuma ada yang teriak, "Bang, tapi Lando bisa nyelip." Biarin aja. Masih bisa. Double podium kita hari double podium. Gue bilang gitu kan. Santai, tenang. Russell masih pakai medium, ban medium yang lama. Masih bisa kita salip. Ini soft, full speed. Hamilton tenang, P1, P2. Tiba-tiba pemberitahuan safety car terakhir. Safety car terakhir. SC Sandy. Teriak satu Lucius teriak. Oleh masih gitu kan. Walaupun di Russell di depan. Tiba-tiba SC sampai lap 52 sampai checker flag. Sampai anjing itu kita semua maki-maki sih. Di prank itu satu asu FIA asu SC asu anjing harusnya kita P1 P2 bangsat. Asu lu SC safety car anjing. Terus kan karena SC lambangnya Mercedes kan. Lu pengen Mercedes lu ya. Apa yang ini ya. Russell enggak ngapa-ngapain tiba-tiba P2 anjing. Kimi Antonelli nangis-nangis. Teriak asli sumpah kita maki-maki. Terus kita pas tos-tosan, "Tai bang, enggak apa-apa nanti kita balas lagi di Spa Belgia," gitu katanya. Tapi itu anti klimaks. Jadi banyak banget yang dari kita yang nobar kemarin bilang bahwa sayang banget karena itu jadinya anti klimaks. Padahal kalau dia satu lap aja dia cabut itu SC, udah tuh kayak Abu Dhabi tuh. Kita nggak tahu skenario-nya entah Lando yang tiba-tiba P1 kah atau apa segala kita nggak tahu gitu. Nah, gua ngerasa itu anti klimaks aja dan lu juga mention soal itu kan, Dol. Iya. Menurut gua memang kemarin tuh anti klimaks banget. Sebenarnya apa yang dilakukan FIA itu benar. Dan Gue setuju sebenarnya gini. Untuk Ferrari, mungkin untuk Tifosi mereka juga kesal. Kenapa sih Lewis Hamilton harus masuk? Harusnya kan enggak. Iya. Tapi kan dengan catatan adalah semua nggak ada yang tahu tiba-tiba SC ini akan sampai finish kan. Nggak ada yang tahu ya. Semua akan punya pikiran adalah maksimal biasanya 2 lap atau 1 lap tersisa. SC udah akan masuk dan mereka akan balapan lagi kan. Iya. Karena memang kalau dilihat crashnya Max Verstappen itu di lap 48 ya. Ya pokoknya 48, 49, 48 sih ingat gue tuh 48. Nah, sebenarnya 5 lap lagi. Iya. Jadi semua mengiranya adalah ya udah satu lap ini benar-benar satu lap full itu akan diambil mobilnya dan berhasil kan, clear kan. Habis gitu sisa 3 lapan disuruh unlap. Oh yaudah nih, ini persis banget kejadian kayak si Abu Dhabi 2021 kan. Iya, sisa 2 lap. Iya, sisa 2 lap. Nah, cuman masalahnya adalah di Abu 2021 race directornya itu Michael Masi. Udah ganti kan sekarang. Jadi udah nggak ada lagi itu balapan 1 lap tersisa gitu loh. PS ya PN. Iya, tapi memang masalahnya adalah aturannya sesuai udahan. Semua sudah sesuai dengan ya sebenarnya harus seperti kemarin di Harusnya Silverstone. kayak gitu. Bukan kayak Abu Dhabi 2021. Bring back Michael Masi. Tapi ya itu makanya apakah Lewis Hamilton apakah tim Ferrari salah memasukkan Lewis Hamilton? Tidak, karena semuanya berpikiran seperti itu kok. Normal, itu wajar banget. Mayoritas juga masuk pit kok. Yang gamble ya jatuhnya sih menurut gue ya Russell malah gamble tuh si Russell. Iya, tapi gamble yang ketiban durian runtuh maksudnya kayak sepon pohonnya. Parah dia enggak ngapa. Bayangin dia hibahan Verstappen, dia hibahan Kimi Antonelli, gila. Banyak hibahan Piastri juga yang sayap. Dan dia dapat maksudnya ketika Hamilton, ini kan banyak perdebatan juga. Emang nggak salah strategi. Plus tadi soal Michael Masi harusnya yang dimana mungkin harusnya untuk sekelas Hamilton udah tahu, nih jangan-jangan SC ini sampai ending walaupun tetap gambling juga ya. Cuma gue tuh selalu bilang di thread juga selalu bilang lu di depan mobil lain itu tetap advantage ketika SC keluar di lap-lap terakhir gitu. Even ketika satu lap mobil lain brandnya fresh gitu, lu tetap paling depan kan. Lu masih bisa advantage lah. Walaupun ya kita bisa tahu Leclerc juga berapa kali advantage di depan kesalip-salip juga gitu. Dan ini kita ngomongin soalnya Ferrari. Makanya gue bilang kalau Ferrari nggak ganti ban itu tuh masih gue aminin karena kalau lu Mercedes ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah ini deh udah lu mau masuk pit stop mau nggak juga bebas karena lu mobil roket gitu. Tapi kalau Ferrari lu ada di depan, menurut gue itu advantage. Jadi ketika dia masuk Russell enggak, gue langsung mikir anjing Russell aja enggak gitu. Russell tahu kalau ya udah kita ajar aja lah gitu. Sama kayak kejadian itu loh yang lu barusan mention di depan apa? Yang Leclerc. Yang di Silverstone. Iya, 2022. Tadi kan lu bilang kalau misalnya kalau misalnya si Lewis anggapnya Lewis ya, tetap nggak usah masuk deh misalnya gitu ya. Terus anggapnya Russell yang masuk gitu ya. Lewisnya nggak masuk. Misalnya kita tuker nih. Terus tiba-tiba ada satu lap terakhir untuk balapan. Itu Hamilton akan ceritanya kayak Leclerc di 2022. Oh iya. Ketelan dia. Ketelan.
Bahkan sama Sainz ini udah gue mau salib dong gitu. Saya ngotot. Iya, Sainz minta Leclerc minggir. Iya. Itu bisa terjadi, makanya kalau gue lihat Ferrari kayaknya agak trauma dengan kejadian itu. Iya, Akhirnya langsung lebih masuk. baik kita masukin aja yang fresh, nggak apa-apa. Ya, Todd juga tetap double podium Iya, cuma walaupun Iya sih. 1-3 ya. Ya walaupun Misalnya- sebenarnya bisa 1-2 ya. Iya, misalnya itu Hamilton gak pit terus safety car ternyata masuk di lap terakhir, wah itu Oh kasihan. malah resiko nggak dapet podium sama Iya. sekali itu Hamilton ketelan. Norris Ya. semua kan berdekatan soalnya Iya. setelah safety car kan semua Iya, berdekatan. mepet-mepet. Itu bahaya. Apalagi tuh ban hard lama versus medium yang masih fresh mengkilap, wah itu Iya. advantage-nya gila, bisa satu Iya. detik lebih sendiri malah itu. Dan Lando juga ban fresh di belakang Iya, mereka iya. semua tuh bahaya banget gitu. Benar. Jadi ya maksudnya Iya. ini safe bet aja sih dari Hamilton, dan ini keputusan yang masuk akal dari Ferrari. Ya, tapi keputusan tidak masuk akal untuk FIA karena FIA nggak mau internet meledak. Ya kan kalau Ferrari double podium 1-2 kan udah pasti internet meledak gitu. Gara-gara CC Tifosi. Iya, tifosi pasti di atas awan itu mah langsung wuh, itu internet sama kayak siapa ya? FIFA menyelamatkan ini dari siapa misalkan gitu kan, supaya nggak ini internet. Lu bayangin ya, Knicks juara ya kan, internet meledak gitu. Wah, Iya, gitu. benar. Tiba-tiba P1 kemarin Hamilton internet meledak. Wah, gitu. Lu bayangin kalau Ferrari 1-2 apa nggak chaos itu internet? Makin jumawa itu pasti deh. Jadi ya itu mungkin kita nggak tahu ya. Kalau gua pribadi memang ya sedikit menyayangkan aja karena potensi P1 P2-nya ada. Kalau Iya. gue sih udah ya 2024 terakhir kan Sainz sama Leclerc itu kan. Iya, Cuma gua kangen aja mereka P1 P2 udah pasti bahagia gua mah sebagai tifosi. Wah, pecah lah untuk Pecah. regulasi baru. Benar. Menantikan mobil gacor kayak gini lagi gitu. Yo, Tapi iya. emang kalau ngomongin Ferrari ya, ini kan Ferrari ketika di kualifikasi dan sprint Leclerc bilang bahwa dia udah nyaman dengan mobilnya dia. Iya, udah mulai gitu. nemu feelingnya. Udah nemu feelingnya. Ini tuh beneran nemu feeling untuk sepanjangan race kah Leclerc ini, atau menurut kalian berdua cuma di sini doang gitu? Nah, gue tuh Ya. ini juga sebenarnya ya pertanyaan sih, soalnya kan Leclerc itu ya bilang nemu feeling baru di Silverstone kan. Dan yang dikhawatirinnya itu ya ada kemungkinan pasti di depannya nanti malah dia balik kayak sebelumnya gitu. Mungkin aja dia nemu setup di Silverstone tapi ke depannya dia malah struggle kayak di kemarin-kemarin. Tapi ya harapannya sih emang beneran nemu feeling mobilnya Ya. dengan misalnya upgrade terus juga sama rem barunya ini jadi kayak Hamilton setelah dia ganti ke Carbon Industries ini di Jepang kemarin sih. Oke, berarti menurut lu ini bukan cuma di Silverstone aja ya? Kayaknya ya. Seharusnya enggak sih. Seharusnya enggak. Kalau lu ini bakal di Silverstone dong atau seterusnya udah ketemu settingannya nih? Setupnya. Iya, balik lagi yang di episode kemarin yang sebelumnya ini itu tuh kita kan ngomong kan Leclerc itu secara pure driving dia jago banget, Oke. ya kan. Jadi gue ketika once dia dapat feel-nya itu akan terjadi seperti 2022, 2025, 2024, 2025 dia oke juga di 2025. Ya menurut gue itu akan terjadi lagi gitu loh. Jadi makanya Leclerc itu ketika udah dapat feel-nya di mobil, udah selesai. Bisa dia. Menurut gua akan bisa banget gitu. Dia udah pede, berarti kan dia pede. Iya, lu bayangin di 2021 itu Leclerc dengan mobil bapuknya Ferrari di Silverstone. Dia bisa dia nge-push di posisi 1 pertama nahan Hamilton sampai akhirnya baru disalip itu di 3 lap terakhir. Dengan mobil Ferrari yang dengan bapuk mobil 2021. iya, bapuk itu, mobil itu. Iya, ya. Hitungannya bapuk sih. 2021 ya. Tapi Gitu. nggak sebafuk, nggak Bapuk. nggak sebapuk SF25 kan. Iya. Ntar Kalau masuk 2022. fit stop gitu ya. Philip sih sama SF25 atau malah lebih apa ke 2021 gue lupa apa itu. Enggak, lebih Ferrari. buruk mana SF25 sama Enggak, 21? 2021 menurut gua. 2021 ya lebih bapuk 2021. Oh, jadi lebih bapuk 21 Iya, menurut iya. kalian berdua ya? Jadi SF25 itu bapuk, tapi kan masih banyak podium. Iya, masih podium. Iya si Leclerc-nya. Ya Hamilton yang kagak ya kan. Soalnya kan ya kan ya baru. ya nggak cocok kan. Soalnya 2021 kan itu follow up dari 2020 Dari, ya, yang mobilnya kacau banget itu yang SF1000 yang Iya, gara-gara habis keciduk curang itu mesinnya. Iya, fuel flow-nya. Iya, nah itu kan follow up dari 2020 terus juga 2021 mereka masih recovering. Kalau nggak salah mereka P4 atau P5 gitu di championship-nya Iya, 2021 itu. Iya, Konstruktor. Cuma kan sekarang kalau untuk poin WDC kan jadinya jauh lebih seru ya. Seru, Iya, 1, 2, 3, kemarin- 4 semua Mercy sama Ferrari. Iya. Iya, Selang-seling. Enggak sih. Enggak ya, maksudnya kan kalau kemarin kan Silverstone tuh
terlalu apa ya? Kan kalau netizen bilang tuh bayangin ya 1-2 Ferrari, terus Mercedes, Red Bull, McLaren gitu kayak berurutan gitu. Jadi 1-1, 2-2, 3-3. Kualifikasi ya. Iya, nah itu juga ini kan terjadi untuk poin WDC sebenarnya yang dimana Mercedes masih 1-2, terus habis itu Leclerc Hamilton kan. Hamilton Leclerc 3-4, terus habis itu masih di bawahnya ada Verstappen ya. Ada Verstappen, Verstappen ke-7 nggak sih nggak salah? Iya 7, jauh dia. Jauh banget. Jauh banget. Jauh. Verstappen udah nggak bisa top 3 itu. Enggak, yang 5-6 itu si McLaren. McLaren. Ya, Lando sama Oscar. Oh, berarti bener Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull gitu. Red Bull. Nah, tapi memang kalau si kemarin soal Max Verstappen yang dimana Verstappen juga sempet maki-maki lah. Dan ini pertama kali Verstappen juga sepanjang sejarah dia terutama di Silverstone ya, dia kalah sama second driver di kualifikasi kan. Jadi belum pernah Verstappen itu kalah sama second driver di manapun dia, maksudnya selama dia di F1, maksudnya ketika dia jadi first driver gitu. Dia nggak pernah kalah sama second driver. Ini pertama kali. Jadi ada meme-nya kemarin dari F1 Troll, Verstappen, seumur hidup nggak pernah di ini, ternyata tiba-tiba ada Hajar naik kereta bu. Gitu. Ngajar itu kan, karena tiba-tiba ada Ishak Hajar yang bisa ngalahin dia di kualifikasi. Ada gitu. Ishak yang menghajar Verstappen. Yang akan menjadi sebuah Ishak tangis gitu. Nah ini tuh sebenarnya kayak kalau menurut kalian berdua, apakah kayak secara nggak langsung simbolik menyerahkan tahta Red Bull? Dan dia kan maki-maki juga, fuck lah ini mobil, apalah dia kata kasar kan terakhir kan parah banget tuh yang banyak banget saking gue yakin kayak dia give up lah main di mobil gitu. Apakah ini secara nggak langsung penyerahan tahta ke ini menurut kalian atau enggak gitu? Jadi tuh kemarin ada beritanya yang baru keluar dari jurnalis yang deket sumbernya dari Verstappen ya langsung. Jadi Verstappen ini tuh kubunya Verstappen sama kubunya Red Bull ini. Ternyata dalam beberapa minggu terakhir lagi konflik, lagi panas dan antara mereka karena di sini tuh Verstappen ngerasa feedbacknya itu nggak didengerin lagi sama Red Bull. Jadi ngerasa diabaikan aja gitu. Oh iya bener itu. Jadi kemarin tuh sebenarnya Verstappen ini udah komplain soal masalah setup dari free practice terus juga sampai quali kemarin. Dari Austria. Iya buat masalah setup ini terus juga kan kalau misalnya lu setelah kondisi parkirnya di mana mobil itu udah disegel habis kualifikasi itu kan nggak boleh diutak-atik ya. Nah Verstappen ini pengennya udah nggak apa-apa ini setupnya diganti, mesinnya diganti juga karena di struggle soal top speed selama weekend kemarin. Nggak apa-apa start dari pit lane tapi setidaknya mobil-mobil kita gacor gitu kan. Tapi Red Bull tuh nggak mau, tetap kekeh. Udah mobil yang udah ada aja start dari P7 gitu. Lo tau nggak alasan terbesarnya kenapa? Kenapa? Kasih tahu tuh Pierre Wace. Oh Pierre Wace. Kenapa? Tahu nggak itu kan si GP dan Pierre biasa resign dari Verstappen. Kan dia mau cabut ke McLaren. Udah fix kan? Iya udah fix McLaren. Iya di 2028 nanti. Si technical director ini si Pierre Wace, technical director Red Bull, itu katanya nge-gatekeep informasi-informasi penting soal entah itu mobilnya atau apa data-data. Oh iya. Itu dari Gianpiero Lambiasenya itu sendiri. Gitu. Masa? Sumpah. Gue setelah baca yang dia kan ngeriset kan. Terus gue baca juga. Ini A1 nih ya? A1 ya. Kemarin kan itu kelihatan tuh habis balapan itu manajer Verstappen si Raymond Vermeulen sama bapaknya si Jos Verstappen itu kayak nggak tahu kayak diskusi ngobrol kayak sama debat Mekies. gitu sama Laurent Mekies itu kemarin di hospitality Red Bull. Kayak katanya sih ngamuk-ngamukan, berantem gitu. Pokoknya intens lah omongannya, intens gitu. Nggak sampai maki-maki gini enggak, tapi intens aja obrolannya katanya. Kan Verstappen yang maki-maki. Iya kan dia yang maki. Iya, jadi makanya setelah gue baca juga tuh, gue tuh ngerasa kayak wah anjir serem banget ya. Maksud gue jadi kayak konflik interest gitu loh, aneh gitu loh. Ketika dulu kita tahu lah ada rumor yang dimana Red Bull mau dikasih sahamnya VCARB ya kan, jadi pindah kepemilikan ke Max gitu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Lu katanya pengen menahan supaya Max ini tetap di Red Bull, tapi apa yang lu lakuin ke Max itu kayak nggak mencerminkan kalau lu pengen Max ada di sini masih gitu loh. Paham nggak? Iya. Nah Pierre Wace ini juga aneh banget, padahal dia juga mau cabut kan gitu. Gue ngerti makanya kenapa aneh banget Red Bull ngambil keputusan kayak gitu loh. Apalagi tahun kemarin itu ya si Laurent Mekies sendiri bilang kalau misalnya Verstappen adalah sensor terbaik di mobil Red Bull ini gitu. Iya. Dan ketika tahun kemarin itu Red Bull mulai mendengarkan feedback Verstappen di paruh musim kedua ketika Laurent Mekies masuk, itu kan Verstappen langsung comeback.
menang Menang, podium menang, terus Iya, sampai malah ngejar berantem Norris. Lando kan gitu. Nah, kenapa sekarang malah yang dilakukan malah sebaliknya gitu kan? Aneh. Dimana lu itu di sini posisinya mencoba mempertahankan Verstappen tapi lu feedbacknya aja nggak didengar. Iya. Lu tau nggak meme dari minggu lalu gue selalu keluar di timeline gue di algoritma gue. Lu tau nggak tiba-tiba si Verstappen pakai baju apa? McLaren anjir. Hah? Iya nggak tahu gue. Jadi ada Lando sama Verstappen pakai McLaren anjir. Meme-nya selalu lewat. Meme-nya selalu lewat di ini gue di algoritma gue. Banyak. Cuman nggak akan sih kata gue. Ya nggak mungkin itu mas. Gue juga sulit. sebagai fans McLaren juga nggak mau Ada menerima Max di situ. Karena menurut lu cupu. Bukan, karena anjing lu. bukan itu. Tai dia. Nah, tapi maksud gue adalah lebih ke arah kayak ya ngapain? Iya. Oscar sama Lando menurut gue udah cocok banget di McLaren. Udah aset. Iya, istilahnya kayak kita lihat si ini deh kayak Max di Red Bull udah ngeklop banget kan. Gitu loh. Nah, sama kayak Lando dan Piastri, apalagi Piastri kontraknya sampai 2028 nanti. Terus di Lando ini kan 2027 nih 2027 ini harusnya habis. Yeah. Tapi ini mau perpanjang udahan. Mau perpanjang lagi, kemungkinan 5 tahun lagi. Lando dan kemungkinan masih kemungkinan nah, gitu. Itu bego banget kalau McLaren tiba-tiba ambil Verstappen buang salah satunya, itu bego banget sih karena itu dua udah aset banget. Betul. Untuk ngembangin mobil untuk mereka bisa gacor berapa tahun ke depan. Gitu. Even kita nggak memungkiri ya bahwa skillnya Max itu emang sejago itu ya. Tapi kalau misalnya untuk pindah tim dan segala macam kan istilahnya Max itu bukan orang yang tipikal pindah-pindah kan. Jadi akan ada sulit adaptasi pastilah. Kayak misalnya Lewis dari Mercedes ya kan ke Ferrari itu kan butuh adaptasi bahkan setahun semusim. Sempat kita obrolin di sini apakah dia pantas jadi ini, pantas jadi itu, terus rame kan gue viral. Ya, jadi makanya gue bilang, bro, Lewis aja segitunya, 7 kali juara dunia. Gimana Max? Even dia jago gitu loh. Jadi gue sempat ngobrol sama Raffi juga, sama Dimas juga, yang gak hadir sekarang karena kerja. PRJ. Dia itu Max tuh menurut gue adalah pilihannya cuma 2. Either lo tetap bertahan di F1 dengan Red Bullnya, atau lo nggak sama sekali. Nggak sama sekali di F1. Mungkin nunggu setahun sampai ada bursa transfer bagus lagi gitu. Justru yang berbahaya adalah kursinya Russell menurut gue kalau Max Verstappen emang ini sudah taken kontrak. Iya, tapi plus satunya opsionalnya udah dipakai sampai 2027. Jadi makanya gue bilang tadi setahun Max itu hiatus setahun bisa. Gak fokus untuk di GT3-nya dengan timnya dia ya di Verstappen.com-nya nggak apa-apa, Verstappen Racing-nya nggak apa-apa. Masalah Verstappen gajinya coy. Anjing tiba-tiba. Iya tiba-tiba pakai itu kan, orang-orang juga kaget tuh. Set, wah apa ini? Ya gajinya sih. Iya, soalnya ada rumor juga katanya tuh Verstappen udah nurunin. Rela buat nurunin gajinya kan sekarang di Red Bull itu sekitar 70 juta euro ya semusim. Tadinya dia paling mahal kan. Iya, dan dia tuh katanya turun sampai ke 50. Agak ada diskusi sama Mercedes, dia willing buat nurunin gajinya sampai 50 juta euro. Tapi di sini total nggak mau. Iya, ditolak. Tetap ditolak. Alasannya karena si timnya Max Verstappen itu tuh mintanya 3 tahun, 3 musim. Cuman Mercedes nggak mau. Jangan 3 tahun dong, 2 kayak 1 kayak gitu. Ya buat pembuktian dulu ya. Takutnya iya. Ya, tapi itu normal sih. Apa yang dilakukan Toto itu sangat normal. Bukan karena dia bisnis. Iya, ya kita nggak mau lah. Istilahnya gini deh, kita punya perusahaan gitu kan, punya karyawan gitu, mau nerima nge-hire karyawan, masa langsung dikontrak? Oke, langsung 3 tahun gitu. Enggak lah. Kalau misalnya anggap aja 6 bulan pertama udah probation. Iya, pasti ada probation dulu. Ya tes dulu dicoba lah. Dulu, iya, cocok apa enggak, apa gimana gitu loh, perform apa enggak kan gitu. Betul. Iya. Tapi kalau dia sebenarnya kalau Verstappen ada di Mercedes udah pasti settingan mobil beda lah, dia pasti belajar lagi. Cuma gue kalau Verstappen gue masih percaya dia bisa gacor sama Mercedes sih. Kalau bisa gacor bisa. Ya, kita semua berpikiran pasti bisa. itu. Iya. Kalau justru kalau dia tiba-tiba ditarik Ferrari, nah itu kita pertanyaan tuh, bisa nggak ya gacor sama Ferrari? Bisa menurut gue. Tetap bisa. Pokoknya selama Max Verstappen di top 4, tim top 4 ini itu pasti bisa. Untuk bertarung ke depan tuh sangat bisa. Tapi kan fansnya ada bilang kalau ditaruh di Haas tetap gacor. Waduh.
Ada yang ngomong lagi kalau dikasih troli Supermart apa Indomaret juga bisa. Ada begitu. Maksud gua, make sense lah, ayolah. Lewis Hamilton juga dikasih Williams juga marah-marah. Itu yang rambutnya habis dikeriting-keriting langsung di rebonding sama dia. Iya, Capek dia juga gabung Aston Martin kayak Alonso sekarang ngomel-ngomel itu. Iya. Tiba-tiba nyatok kan, lu lihat Lewis Hamilton masuk di Williams tiba-tiba nyatok dia. Udah capek gua. Capek. Iya. Kan enggak tahu kita. Pusing dia juga. Iya, rambutnya kalah halilintar sama si Kimnya sendiri kan, Kim Kardashian. Nah, tapi memang Max Verstappen nih, gua otaknya dia sih yang gua ngerasa tuh, bayangin ya dia tuh masih di usia sekarang masih muda, termasuk muda lah ya. Maksudnya ini berapa sekarang Max Verstappen? Tahun ini 29 lah ya. Maksudnya masih under 30 lah gitu ya. Dan prime lagi masa prime. Masih prime-nya gitu dibanding Hamilton gitu kan. Dia masih prime-nya gitu. Gue tuh ngerasa Verstappen tuh otak sama fisiknya dia tuh ya generational talent lah gitu. Maksudnya jadi sangat disayangkan ketika Red Bull tadi lu bilang juga berdua bahwa dia harusnya dia bisa nahan Verstappen, tapi ini kejadian kayak kemarin yang kita kaget banget di lap 48 kayak gitu. Seorang Verstappen understeer gitu kan, gitu-gitu kan dia kan oversteer terus korek terus. Terus akhirnya kesana terus dia maki-maki gitu. Nah, untuk Verstappen dan Red Bull yang dimana harusnya Red Bull nge-keep, bahkan banyak orang bilang bahwa Red Bull harus berterima kasih bikin patung sendiri untuk Verstappen gitu. Karena kalau nggak ada Verstappen nggak ada Red Bull yang sekarang gitu loh. Ya dari Toro Rosso-nya apa segala macam. Nah, gue ngerasa hal yang dilakukan sama Red Bull dan gue baru tahu informasi dari kalian berdua itu sih tai sih. Lu nggak bisa aset banget gitu. Verstappen itu bahkan kalau gue jadi Red Bull, kalaupun nanti dia udah pensiun di Red Bull, habis itu lu jadikan apalah di Red Bull gitu loh. Maksudnya dijadikan entah dia icon gitu. Entah jadi icon atau enggak dia tetap di belakang layar Red Bull gitu loh, Dok. Oh, nggak akan mau. Mana mau dia di situ. Verstappen nggak akan mau. Lah, dia mah pelakunya emang harus jadi pembalap, dia nggak bisa. Ya maksudnya Red Bull ya harusnya ngupain gimana Verstappen ini bisa dipertahanin. Makanya itu kan dia ditawarin sempat ada isu ini di mana Red Bull nih ide mau ngasih sahamnya Vicar kan. Nah itu kan maksudnya biar mereka itu make sure kalau Verstappen itu nggak cuma stay di tahun depan tapi itu secara long term juga. Jadi misalnya udah pensiun, entah itu dia ikutan balapan di series lain, dia tetap di keluarga Red Bull. Iya, tetap ada, tetap ngasih masukan lah untuk segala macam. Bisa jadi kayak the next Opa Helmut, ya kan nggak tahu. Iya. Gitu. Gue yakin Verstappen kalau di belakang layar masih bisa gacor dia. Bisa. Makanya gue udah bilang otaknya dia tuh asetnya dia gitu. Iya, tapi untuk sekarang ini nggak bisa. Oh ya nggak bisa kalau sekarang, maksudnya nanti kalau pensiun. Oh iya, makanya kan gue aneh banget ketika ketika baca berita itu terus dikonten sama si Rafif di will2willmedia _id. Oh siap. Karena dia bukan admin di situ lagi. Oh jadi udah pindah. Ini admin will2will _id. Follow ya guys. Instagram tuh ya. Instagram. Twitter juga ada ya. Oh, ada. Threads nggak ada. Belum mau. Lu yang main, lu aja. Gua. Iya lu yang main lu bikin lakonnya. Oh ya udah. Ya udah, abis gitu menurut gua ya, ini tuh Red Bull benar-benar harus berbenah banget sih. Maksud gua gini deh, ini kan Pierre Wache juga akan cabut. Bahkan di tahun ini ya cabut ya. Gua lupa tapi apa setelah summer break ya? Saya gua lupa tahun berapa kalau si Wache itu. Iya, pokoknya Wache ini kan mau cabut juga gitu kan. Iya. Maksud gua, ini orang pengacau nih kalau menurut gua. Iya, Pierre Wache ini bisa jadi pengacau loh. Padahal Lauren Mekiesnya itu benar-benar, bayangin aja 2025 kemarin senurut itu Mekies, lu mau apa gitu loh. Dia bener-bener kayak si Fred Vasseur lah kalau gue bilang. Lauren Mekies tapi versi kalem ya. si Lauren Mekies itu menurut gue dia orang yang pinter lah, nggak mungkin gitu. Nah kalau kayak ternyata Pierre Wache ini sebegitunya gara-gara cuman alasannya takut ngebocorin rahasia Red Bull ini ke GP nantinya untuk di 2008 di McLaren, nggak masuk akal buat gua. Aneh banget. Maksud gua, bro, lu yang lebih mau cabut gitu loh daripada si GP gitu. GP masih ada 2 tahun lagi. Nggak make sense buat gua. Jadi wah ini menurut gua ini ada ya musuh dalam selimut. Lu misalnya mau menghindari kebocoran info kayak gitu ya mending GP langsung taruh di gardening lift aja. Verstappen ganti race engineer. Jadi info yang harusnya ngalir tetap ngalir. Kalau sekarang kan jadi ke GP kan malah ada info yang nggak masuk.
Entah itu buat secara setup ke Verstappen apa gimana kan itu ada yang kehalang infonya Iya. jadinya. Jadi yang dirugikan Nah, adalah iya. Verstappennya sendiri. Yang Iyalah. Verstappen rugi, semua Red Bull jadi rugi. Hmm. Nah, berarti kan gara-gara satu orang ini kan, si Pierre Wache kan. Mirwace. Ya gue nggak mau menuduh apa ya, tapi dari yang gue baca beritanya terus baca artikelnya sih sadis ya apa yang dilakukan Pierre Wache. Tapi yang menanggung itu semua siapa? Lawrence Mekies. Yes. Nggak bisa Ujung-ujungnya. dituntut tuh ya? Ya bisa, Bisa kan? bisa harusnya kan? loh, ya bisa. Tapi ya ngapain? Oh. Jatuhnya itu nanti kayak serang-serangan lagi tuh, Christian Horner lawan Helmut Marko, lawan ada Jos Verstappen juga, ada Adrian Newey juga kan berantem lagi ujung-ujungnya. Ya, janganlah. Panjang lagi. Iya kan maksud gua gini loh, ketika Lawrence Mekies masuk di 2025 kemarin sebenarnya internal dari Red Bull sendiri udah mulai dalam kondisi aman. Sebenarnya udah mulai berangsur-angsur Agak kayak kalem agak gitu. kondusif lah. Iya, udah mulai kondusif. Nah, masuk ke 2026 memang permasalahannya adalah kita tahu lah permasalahan mereka tuh di mesin reliability-nya dan segala macam gitu kan. Nah, Pierre Wache ini sebagai dia tuh kepala teknisi ya. Technical director. Iya, iya kepala teknisi berarti. Iya benar. Iya. Jadi menurut gua Fatal sih. jadi fatal gitu loh. Betul. Itu Iya. kepala loh men. Maksud gua kepala teknisi lu punya otoritas sebesar itu dan tanggung jawab sebesar itu, Iya. masa informasi yang yang diharuskan nyampe ke driver nggak nyampe. Iya. Aneh, hanya gara-gara cuman dia pun takut ya jadi curiga, jadi punya parno sendiri. Iya. Si GP nanti bisa bocorin ke McLaren. Apa sih? Ya benar kalau kata gue ya, lu kalau mau kayak gitu, ya udah. Nih GP tetap kan main gini. Kan dia 2028 baru di McLaren kan. Iya. Berarti 2026 ini udahlah, kasih aja semua informasinya. Udah, masuk ke musim 2027 cut gardening leave setahun. Sama, udah. Adrian Newey juga gardening leave. Horner Iya, juga. iya. Horner juga. Walaupun memang perpindahannya GP si Lambiase ini tidak secara immediate ya. Dia masih 2028. Nah, kalau lu mau kebijakan dari Red Bull, lu ngomong ke Lawrence Mekies, ngomong ke atasan-atasan Red Bull, ngomong aja, 2027 untuk menjaga informasi kita rahasia yang ini si GP dibuat immediate effect ya supaya dia gardening leave itu akan lebih oke. Betul. Dan Max mungkin akan ya kesel, tapi dia akan mengerti. Oh iya benar juga. Lebih gitu. menerima lah pasti. Pasti akan daripada lebih kayak gini. menerima. Kalau kayak gini, yang rugi Semuanya. Semuanya Iya, satu tim. Hanya Satu karena tim satu ya. orang itu dengan alasan yang menurut gue malah nggak masuk akal. Ya padahal gue tuh lagi seneng di mana Red Bull nih kita udah bahas juga lagi gacor-gacornya juga lah gitu. Potensial Maksudnya banget. Memang potensial. lagi bagus. Verstappen, Isaac Hadjar ada momen di mana anjing masih bisa lah ternyata mereka ini nyalip-nyalip di antara mobil-mobil Iya. cepat di depan ini gitu. Nah dengan adanya hal kayak gini ketakutan gue adalah sampai Abu Dhabi nanti ini adalah season di mana Red Bull hancur-hancur-hancur ngerti gak lu? Kayak tiba-tiba ya udah jadi bener-bener ya kan kita udah bahas juga di awal-awal podcast dulu waktu awal tahun kan. Dimana jangan-jangan Red Bull ini berantem di papan tengah di tahun ini gitu. Bisa kejadian bro. Berantem di papan tengah bahkan jelek-jeleknya adalah ya kayak kemarin tiba-tiba oversteer Verstappen kayak gitu crash lah apa segala macam itu yang gue takutin. Sementara gua nggak bisa pungkiri ya setiap nobar pun bahkan setiap kali gua lempar apapun soal berbau Verstappen di sosial media gitu fansnya tuh kan banyak banget lah ya militan banget lah Verstappen ini dan itu tuh kita tidak bisa pungkiri Verstappen sampai detik ini masih daya jualnya F1 gitu. F1 tuh ya Verstappen gitu. Bahkan Hamilton aja udah turun secara exposure, Verstappen tetap kita sekarang. Setiap kali Verstappen itu ada di P5, entah dia di kualifikasi ada di P4, P6, itu tuh tetap daya jual di mana semua kita tuh berpikir podium nggak ya Verstappen ya? Iya. Kalau Verstappen ada di P3, P2 pasti seru ini race gitu. Soalnya gimana pun itu kan kalau Verstappen ini selalu in contention lah, nggak bisa disingkirin dari perbincangan misalnya itu dari podium atau dari menang juga. Soalnya kalau kita bicara Verstappen tuh kayak gitu. Ya, benar. Berarti worst case skenario-nya adalah Red Bull tahun ini bakal hancur-hancuran nih ya, Viv ya. Worst case skenario-nya nih kalau tetap bertahan dengan konflik ini gitu. Ya ada possibility sih. Cuma maksudnya entah itu hancurnya dari segi apa, mungkin pada akhirnya sih pasti ya bakal ngefek ke performa mobil sih kalau misalnya dari masalah internal timnya udah ada dari sekarang gitu kan. Atau nggak ngaruh sama sekali, bisa jadi nggak ngaruh nggak? Sebenarnya internal ini tetap Verstappen tetap gacor gitu, Isaac Hadjar tetap gacor.
Mereka tetap fastest lap loh, tetap fastest lap hmm. tuh tetap loh gitu. Kemarin waktu di Silverstone tetap mereka berdua itu. Cuma apa ya? Menurut gua pasti pada akhirnya kalau lu internalnya ada masalah kayak gini, di mana ada gatekeepan info kayak gini, pasti ya pada akhirnya ya lu performa di track juga bakal pengaruh gitu. Apalagi misalnya kemarin, andai kan kemarin itu feedback Verstappen ini dengar dari awal free practice, Ya. bisa aja kemarin malah sebenarnya dia ada kemungkinan battle buat di depan bareng Antonelli bareng Leclerc. Kemarin aja yang kemarin dia nggak didengar aja dia battle buat podium kan? Iya. Ya tetap ya. Tetap sebelum dia DNF pun namanya? Dia lagi ngejar Hamilton itu. Lagi ngejar Hamilton lagi. Dan itu kemarin tuh ada satu momen di mana Russell, Verstappen, Hamilton, Russell, Verstappen. Mereka bertiga iring-iringan berapa lap? 4 lap gitu. Nah di situ tuh gue momen bahkan ada yang wheel to wheelnya Hamilton sama Verstappen. Nah wheel to wheelnya Hamilton sama Verstappen kan, yang itu sampai akhirnya lucu banget setiap kali wheel to wheel masuk pit, masuk pit ada kayak gitu-gitu momen gitu. Nah tapi gue nyadar di situ di luar Leclerc yang udah di depan, Antonelli lagi di depan gitu. Balapan itu 3 itu tuh kemarin highlight gua gitu. Ya. Highlight gua itu 3 itu, maksudnya Hamilton, Russell sama Verstappen atau Verstappen, Hamilton, Russell, Hamilton, itu tuh highlight gua selama di Silverstone kemarin. Leclerc sama Antonelli mah udah di depan aja, walaupun abis itu kita nanti bahas Antonelli juga ya. Apa yang terjadi, dia juga kelihatan nangis kan di radio, kedengeran tuh suaranya sedih gitu. Dia masih mau berjuang. Cuma itu highlight gua di mana lu ngelihat 3 generasi berbeda gitu. Dari Hamilton, dari Russell yang ya dan terkutip Gen Z-nya lah ya. Jadi yang satu mungkin boomer, satunya milenial, satunya Gen Z gitu. Gue kebayangnya kayak gitu. Dan 3-tiganya ngasih lihat kapasitas mereka masing-masing gitu. Verstappen dengan gayanya sendiri, Hamilton dengan gayanya sendiri. Bahkan Hamilton diingetin sama engineering, dia bilang tenang, pasti dapat kok, pasti dapat. Lu nggak usah terlalu gaspol dulu, nggak usah nge-push. Pasti dapat, pasti lu nyalip mereka berdua gitu. Oke, aman. Dan Hamilton ngerasa pede banget. Nah, bayangin dari 3 generasi yang berbeda, Gen Z, Boomer, Millennials, dan 3 mobil berbeda, yang dimana Red Bull, Ferrari, dan Mercedes gitu. 3 mobil yang sangat gacor banget gitu. Itu highlight gua gitu. Nah, kalau lu berdua kemarin lihat pertandingan itu, dari poin 1 sampai 10 berapa ratingnya mereka bertiga ini? Battle mereka bertiga. Battle mereka bertiga. Dan lu ngerasa ya kalau lu pakai baju Ferrari sih pasti lu condong ke Ferrari ya. Enggak sih, gue karena menang aja gue pakai FOMO gue. Atau fans saya lihat kok FOMO. Masa FOMO anjing. Ya kalau lu battle itu mereka kemarin, gue soalnya itu cukup ikonik buat gue gitu. Iya. Gue 8,5 sih. Kalau battle mereka bertiga kemarin ya. Iya, soalnya bersih banget sih. Battle mereka bertiga itu kemarin. Ya. Ngasih space, bahkan di hitungan cops mereka yang di posisi yang di dalam di apa maksudnya di bagian inside juga tetap ngasih space di luarnya gitu. Ya, Luis takut kejadian kayak Max. Iya juga ya. Kejadian yang sama Max itu kan takut dia 2021 10 detik coy. Iya. Bahkan maksudnya ketika lu di tikungan kayak di Stowe yang tikungan kencang aja yang tempat Max crash itu bahkan ya tetap rapi gitu, balapannya ngasih space satu sama lain, nggak ada yang bener-bener off track sampai keluar di run off gitu. Jadi balapannya rapi banget dan seru sih. Itu nunjukin kelasnya tuh yang mereka bertiga ya. Betul. Kelas is permanen. Dari kemarin gue bahas itu gara-gara Paraguay sama Mbappe. Pukul-pukulan itu. Ya itu Paraguay kampung sih. Iya, emang gue kemarin bahas itu tuh ya itu kata-kata yang tepat untuk battle mereka bertiga itu kemarin yang cukup jadi highlight adalah kelas is permanen, bro. Itu benar-benar nunjukin kelas. Maksudnya mereka tuh ya itu kalau pembalap amatir Pak pasti off track tuh pasti berantakan gitu, tapi mereka tuh kayak keren gitu, kayak ring-ringan rapi gitu. Berarti lu lapi 8,5. Kalau misalnya kalau bandingin dengan track action yang sama di F2 sama di F3 itu amburadul. Iya itu dia makanya kan. Wheel to wheel itu amburadul kalau mereka tuh. Kelas is permanen. Kalau lu Dok 1 sampai 10 Dok kemarin Dok 9,5 bahkan. Wah anjing. Kalau menurut gue 10 bisa. Anjir. Seru banget. Ya memang bener. Gue setuju kalau battle-nya three-way battle-nya mereka itu kayak Russell, Max sama Hamilton itu bener-bener jadi highlight untuk di Silverstone kemarin gitu. Setuju. Okay. Karena serunya gini. Hamilton yang baru keluar pit, dia mencoba ngejar si Russell yang lagi ngejar Max, ya kan?
dikejar, habis gitu si Russell-nya akhirnya ketangkep sama si Hamilton. Iya benar. Tarungnya defense-nya lagi-lagi defense-nya siapa Russell. namanya Russell sama kayak dia waktu di Catalunya kalau nggak salah apa di Kanada itu bagus banget. Ya. Itu the best lah maksudnya defense yang di enggak defense-nya Russell di Kanada yang paling parah, Kanada, yang paling bagus. Itu tuh mantap. Itu tuh yang ngebuat gue kayak ngelihat kayak wah anjir ini seru nih. Hamilton bener-bener. Dan ya gue setuju 3 tim yang berbeda semua mobil-mobilnya gitu loh. Jadi ini literally wah ini seru nih. Ini bener-bener seru gitu. Walaupun McLaren nggak diajak gitu ya. Udah sedih banget gue. Tapi ya udah apapun itu gue sangat menikmati battle-nya Russell ke Hamilton beberapa lap gitu. 2 sampai 3 lap sempat salip-salipan terus Russell juga berhasil nahan bahkan bikin Hamilton agak mundur, si Russell mulai nyerang ke Max ya kan. Max-nya sampai dipaksa tiba-tiba masuk pit ya kan. Yang di stall overtake habis langsung masuk ke pit. Habis di hangar straight habis gitu pakai overtake mode kan. Sejajar nih. Agak dibuang dikit kan, tapi masih fair. Habis gitu tiba-tiba ujung-ujungnya Russell deh ya gitu. Nah, gitu doang gitu kan tiba-tiba masuk pit. Tiba-tiba dari gara-gara itu Hamilton jadi dekat sama Max. Lanjut lagi tarungnya sama si Hamilton gitu. Jadi menurut gua jadi seru gitu. Seru. Sama poin tambahannya lagi tuh yang bikin kemarin seru juga karena kan ini Silverstone energi recovery susah ya. Karena tikungannya kenceng-kenceng kan dan breaking pointnya di sini yang berat tuh dikit kan. Dan di sini yang ditonjolin lagi tuh yang gue lihat kemarin itu adalah permainan strategi penggunaan energi baterainya itu sih. Jadi pinter-pinteran. Jadi lu kalau misalnya pakai di daerah yang di Old Pit Straight, lu misalnya pakai overtake mode di situ atau boost di situ, ya lu apakah nanti baterainya tuh bakal habis pas nyampe di hangar straight gitu. Iya. Kan Hamilton kemarin gitu kan. Itu akal-akalan sih, pinter-pinteran juga pembalap juga dituntut lebih bisa multitasking lagi karena harus mikir strategi di situ juga. Iya, Hamilton tuh yang paling kelihatan tuh kemarin. Iya, agak ceroboh tuh Hamilton yang waktu dia battle sama Russell. Itu Lewis tuh make duluan sebelum tikungan Lufield. Iya. Salah sebenarnya. Maksud gua kenapa lu melakukan di situ lagi gitu? Dia 2 kali melakukan hal itu. Tapi gak dapet ya kan. Akhirnya waktu di hangar straight jauh abis. banget itu Russell langsung. Kayak 0,6 0,7 itu jauh banget. Wah udah itu maksud gua lu 2 kali melakukan itu Hamilton gitu loh. Dan gagal. Tapi akhirnya terakhirnya baru tuh baru dapat. Ya makanya kan diingetin ntar dulu aja maksudnya. Iya, lu pasti dapet nanti lu dapet tapi gak usah terlalu nge-push ya. Maksudnya jangan dulu santai aja. Lu pasti dapet terus kata Hamilton oke copy dia. Karena emang diingetin maksudnya langsung. Si Santi mantep sih. Mantep. Gue pas itu gue nyadar tuh yang dia bilang kan si komentator bilang wah ini pakai overtake mode nih apa boost mode gitu. Dipencet di mana yang Russell sama Verstappen itu 2 kali tuh pas wheel to wheel sama Verstappen ada juga dia pakai duluan. Tapi emang nyalip beneran di lurusan terus abis itu tapi kan kesalip lagi sama Verstappen terus habis itu deploy jauh gitu kan. Nah cuma memang gue kelihatan banget di situ Hamilton tuh pengen yang penting gue lewat dulu deh gitu. Penting gue lewat dulu nanti lihat nanti ke depan. Nah makanya diingetin sama Santi kayak jangan ntar dulu aja. Lu pasti dapat tenang ban lu fresh apa segala macam pasti dapat gitu. Yang keren itu adalah Russell karena Russell dia ninggalin Hamilton di belakang terus dia ngejar Verstappen kan. Balapan terus dia masuk pit stop dan dia masuk pit stop tuh ketika dia udah di depan loh. Jadi udah di depan terus dia masuk itu tuh kayak ngasih tahu lihat. Lu boleh mungkin berdua juara dunia nih di belakang gua nih. Belakang gua ada 7 kali, lu 4 kali depan gua gitu. Tapi mobil gua Mercedes dan gua mungkin the next menurut dia ya, mungkin gua the next big thing lah di F1 gitu. Ya gua nunjukin aja ke lu walaupun ujung-ujungnya pit stop tapi gua bisa ngelewatin lu. Ayo kita kalau mau duel, kan selama ini gua selalu dikritisi soal duel. Soal offense gua kan. Will to will. Iya, will to will gua. Nih gua kasih lihat aja. Terus dia masuk pit stop serat gitu terus Verstappen lanjut lagi. Itu kayak keren banget kayak. Di situ gua tepuk tangan buat Russell gua kayak oke juga lu Sel. Setuju. Oh iya itu keren loh. Maksudnya itu ngasih statement. Ngasih statement. Walaupun kan dia mau masuk pit stop ngapain dia battle kan bisa aja dia nabrak atau apa kan bego gitu. Tapi dia ngasih statement ke Verstappen dan Hamilton dan ke penonton juga bahwa bisa kok gua will to will offense habis itu masuk pit stop. Dan nanti gue tepuk tangan kayak anjing lu keren lu. Keren itu keren sih. Tapi memang apa yang dilakukan Russell kemarin itu benar-benar top notch sih. Dan menurut gue kalau misalnya
Ya kan banyak ya yang ngomong, Iya. wah anjir gak ngapa-ngapain tiba-tiba posisi 2 gitu ya, podium 2 gitu. Menurut gua sebenarnya dia bukan gak ngapa-ngapain gila gitu. Menurut gua dia bertarung dan berjuang segitunya. Iya. Dan memang ya balik lagi, faktor luck itu apa ya? Faktor luck itu tidak akan hilang di manapun gitu. Faktor luck itu benar-benar kebentuk. Wow. Faktor luck itu kebentuk antara skill sama apanya, gue lupa ada Ya, ada 2 faktor. Jadi gue lupa. Panji ada pernah 3. bilang tuh. Panji pernah bilang bener dong. Iya kan? Apa keberuntungan itu tidak diciptakan karena tiba-tiba beruntung. Iya. Betul. Tapi ada skill plus time apa kalau nggak Iya. salah akhirnya jadi luck karena Betul. momentum itu ada karena lu sendiri yang menciptakan Iya, sebenarnya. lu yang ngebentuk Jadi- momen luck Iya. itu sendiri. Jadi Ya. kalau misalnya banyak orang kayak bilang tunggu waktu yang tepat ya, salah. Sebenarnya adalah lu harus menciptakan waktu itu supaya menjadi Iya. tepat gitu ya kan. Nah itu yang dilakukan Russell pada waktu di Silverstone kemarin. Iya. Dan menurut gua apa yang dilakukan Russell sama di Silverstone kemarin itu benar-benar kayak coba lu tunjukin dari awal, dari setelah Australia ya, Ya. sampai lu kemarin itu tuh di Austria, ini tuh the best bos gitu loh. Ini yang benar-benar kayak ini WDC material nih. Bisa nih kayak gitu loh. Ini yang harus lo tunjukin karena Kimi Antonelli dari ronde 1 sampai kemarin Iya. benar-benar nunjukin kan dia mentalnya luar biasa, berjuang. Wes pokoknya gimana pun udah pokoknya fokus aja udah dak gitu loh. Bahkan kemarin mobilnya udah seancur itu dia tetap kayak udah kita box to return. Enggak, gue mau poin sampai akhirnya Iya. di stop sama Tuhan safety car. Iya, Iya sayang kan? banget sih. Jadi Jadi memang P16. disuruh istirahat ya. Udah, lo harus stop. Lo harus ngerti kapan harus stop kayak gitu loh. Itu juga pembelajaran untuk Kimi juga. Tapi gue sebenarnya ada satu catatan buat Russell juga sih, meskipun yang kemarin impresif gitu kan. Emang lo hater sih. Gue belum ngomong. Padahal belum ngomong. Gantian anjing. deh, Iya. gantian. Kenapa? Gak enak kan di framing gitu. Nah, jadi lu ada catatan apa, Pim? Enggak. Ada Tapi catatan secara pure pace, secara pure performance-nya kemarin di Silverstone sepanjang weekend itu gue tetap agak khawatirin Russell sih, maksudnya dibanding sama Antonelli ya. Ya. Karena gapnya lumayan loh itu mereka Iya, berdua. Di Jauh. dari sprint quali, di sprint, terus juga kemarin di balapan itu lumayan, dan ini di balapan kandangnya Russell sendiri gitu. Yes. Iya. Dan Antonelli bisa ngasih performa kayak gitu. Iya. Iya. Gue setuju. Kalau Ya. memang secara data dari pace-nya memang kurang. Ya, jauh. Bahkan sebenarnya dia tuh kalah sama 2 Ferrari sekaligus. Iya. Oh iya Dia kan. tuh nomor 4. Oh iya. Iya nomor 4. Iya, pokoknya dia bayangin dia kalah sama 2 Ferrari loh. Bukan qualinya ya, tapi benar secara Oh, overall pace, pace. overall, ya. Iya, bahkan sama Max tuh sebenarnya bisa kalah loh. Iya, Tipis benar. tapi margin tipis banget. Tipis. Maksud gua anjir antara 4 atau 5 kan gitu. Mhm. Ya maksud gua ya balik lagi. Mentalnya dia di sini beneran tadi waktu yang kemarin di Silverstone itu gua salut sih. Itu baru mental juara. Lu berjuang mati-matian gila lu gitu loh. Ya. Ini keren gitu loh. Dan sepanjang di Silverstone sadar apa enggak? Dia nggak pernah ngomel. Iya sih. Satu kali dong protes. Iya protes Apa normal. box boxnya apa sih kemarin, bukan boxnya tuh apa sih yang belakang itu tuh dia cuma ngomel itu dong sekali itu. Nah, itu normal. Tapi mau tuh normal. Tapi untuk ngomel sampai kayak kok gini nggak ada. Iya. Nggak ada dia. Silent. Dia benar fokus dong. Itu yang gua harapin dari Russell. Iya. Kalau mau menang WDC bisa banget. Lu udah punya pengalaman, lu punya skill ya kan. Lu kenceng gitu. Iya. Tinggal satu ini doang mental dan kebukti tadi di Silverstone. Coba lu bawa mental dari Silverstone kemarin. Terus-terusan. Iya, bawa sampai dari Spa, Hungari dan sampai finish nanti. Abu Wah, Dhabi. udahlah. Lu WDC. Ya, Gue yakin apalagi banget bisa. apalagi sekarang Antonelli lagi masih kena Karena kutukan. mental pasti. Enggak, kutukan Iya. kutukan anduknya Antonelli. Kim Kim Kardashian kan. Iya, Anjing, ada masih. kutukan tuh ya. Ada sejak Monaco ada dia menang. Iya nggak ada. Ya udah. DNF lagi. DNF 1, P3 P3 sekali, ini sama P16. P16. Wah berarti harus diambil lagi sama Kim Kardashian. Iya. apa Russell Iya. diambil ya? Iya. Dibercandain sih where is my towel. Iya, tapi sebenarnya udah dibalikin kan sama Kim. Tapi Cuman sebenarnya kayaknya ditukar ya. Kayaknya handuknya nggak pakai aja balikin. Enggak, kayaknya ditukar anduknya Antonelli kan bawa berkah dikasih ke Hamilton, Iya. tapi Hamilton dikasih anduk Hamilton anjing jadinya. Ditukar. tapi ditukar. sebenarnya ada alasan juga kenapa Antonelli ini bisa tetap confident sih, meskipun belakangan ini dia belum menang lagi kan di 3 balapan terakhir. Iya. Ya itu karena yang gue sebut tadi pace advantage dia sama Russell sih, dan Iya. itu maksudnya selalu jadi positive take-nya Antonelli dari balapan ini gitu. Dan di balapan kemarin juga bahkan di Austria ketika Russell itu menang. Ya tapi lu berdua ngerasa nggak ya kalau
Russell kan kita selalu bilang dia konservatif dan main aman lah ya. Maksudnya dia tuh selalu yang penting Mr. Always Finish ya kan. Selalu kayak gitu kita ngasih nama dia gitu. Mr. Konsistensi. Mr. Konsistensi gitu. Dan always finish itu tadi kan selalu finish lah gitu. Nggak pernah ada masalah di DNF. Nah, Russell ini gue curiga tuh bukan curiga ya. Ini bisa jadi poin penting gak ya kalau misalkan ternyata dia pakai cara ini untuk regulasi yang baru ini. Karena kita tahu di regulasi yang baru ini semua mobil tuh kan normal semua dari nol lagi kan. Terus habis itu semua mobil itu peluang DNF-nya tuh gede banget gitu. Semua bisa tiba-tiba mati di tengah jalan kita. Dan itu hal yang kita jarang terjadi lah ketika di regulasi yang lama gitu. Ini tiba-tiba bisa mati di tengah jalan. Dan itu kejadian terus entah Verstappen, Antonelli bahkan atau apapun. Bahkan ke dirinya dia sendiri juga. Bisa jadi sesuatu nggak ya ternyata sifat penyabarnya dia ini justru yang bikin dia WDC tahun ini gitu. Sifat penyabarnya dia, karena yang penting gue nggak apa-apa pace gue kalah sama yang lain tapi setidaknya mobil gue finish aja stabil gitu. Itu pertanyaan yang bagus ya, maksud gue lebih ke arah ini sih. Apa ya, mungkin kalau kita lihat ya apa yang dilakukan Kimi kan jor-joran banget kan, parah nge-push ya kan? Gitu. Tapi terbukti terus ada beberapa juga di balapan 3 balapan terakhir dia yang lebih ke arah kayak ada DNF 1 terus nggak menang P3 sama P16 kemarin gitu kan. Tapi jangan lupa jor-jorannya Kimi masih terbukti bagus dengan 5 kali berturut-turutnya dia. Jadi istilahnya gini, memang gue setuju ada chance mesin itu bisa jebol, mobil bisa ada isu dan segala macam gitu kan, kayak Williams lah ya. Kalau Williams malah langganan ya. Maksud gue sama Adila sama Aston Martin. Nah maksud gue lebih ke arah gini, either lo go win, go big or go home, udah gitu aja. Jangan lu setengah-setengah. Ketika lu bermain konservatif ya that's good gitu, tapi untuk balapan yang istilahnya gini, lu bermain konservatif nih ya kan, iya kalau misalnya luck lu bagus terus, kalau enggak ya itu jadi pertanyaan kedua jadinya kan. Ada pertanyaan selanjutnya kan. Iya kalau misalnya luck lu bagus terus, kalau enggak, kalau lu wangi terus, kalau enggak gimana? Apalagi apalagi masalah teknis ini enggak selalu berhubungan dengan lu konservatif atau lu nge-push terus sih. Maksudnya ini kan kalau misalnya masalah reliability ya bisa aja lu konservatif, tapi kan kadang ada faktor yang di luar yang enggak diprediksi, tiba-tiba itu malah merusak suatu komponen di mobilnya itu. Tapi luck itu tadi kita bahas bahwa luck itu kan bukan diciptakan, bisa harus diciptakan kan. Betul. Tapi gini, sekarang kita harus lihat gini. Kimi dengan 5 kali berturut-turutnya ada beberapa kali dia mendapatkan luck yang gede banget. Ya kan, kayak misalnya waktu di Kanada salah satunya itu lucknya dia. Tapi karena dia bermain benar-benar intens banget, terus memang dia ngejar, dia menciptakan peluang itu akhirnya. Gitu loh, ada menciptakan peluang untuk menang itu. Ya bisa aja misalnya dia Kimi nggak nge-push itu di Kanada, Russell malah nggak DNF. Iya. Soalnya kan itu nge-push banget ya mereka berdua. Iya, dia kan maksain. Itu menciptakan peluang juga kan. Jadi sebenarnya faktor luck itu bukan hanya tentang lu bermain konservatif atau bermain enggak, ya lu ciptakan gimana caranya. Either lo main ngotot, tapi paling bagus adalah ketika lo main ngotot. Ngotot itu bukan gerasak gerusuk ya, bukan yang main aur-auran, enggak. Bukan. Jadi memang benar-benar kayak kita lihat deh, contoh deh, Max Verstappen, ya kan. Max Verstappen pada waktu di Austria kemarin gimana? Ngotot kan, dia paksa mobilnya sedemikian rupa, akhirnya P2. Iya. Kayak gitu loh. Jadi maksud gue kayak, ya kalau sekarang dia tidak mendapatkan luck sama sekali, karena memang ya ternyata berentetan. Jadi peluang lucknya tidak ada karena berentetan nih. Dia udah nggak didengar dari awal. Nah ini kan udah salah sebenarnya. Nah luck ini jadi nggak datang gitu loh. Coba waktu di Austria, ya kan. Walaupun dia memang tidak didengarkan, tapi seenggaknya dia menciptakan peluang itu sendiri, gitu loh. Hamilton, kita tahu Hamilton banyak ngomel kan, dan segala macam gitu. Dia tetap ngotot, tetap tarung sama Russell, tetap tarung sama Max, ya kan. Tapi tetap ujung-ujungnya podium. Leclerc nge-push kan, nge-push parah itu kalau gue bilang. Ketika dia masuk pit duluan, nggak undercut si Kimi Antonelli selama 10 lap. Itu yang dilakukan Leclerc, itu gambling, tapi dia berusaha banget gimana caranya gue bikin gap sejauh mungkin, sebisa gue. Jadi lucknya ada. Kimi jebol, windshield-nya rusak. Windshield kiri. Iya.
kayak gitu. Jadi itu peluang gitu loh. Ya makanya di antara mobil yang nge-push ini Russell berusaha untuk tidak terlalu nge-push gitu loh. Jadi gue Di curiga Silverstone kemarin nge-push, ya, gila. so nge-push dia nge-push Nge-push enggak, tapi parah. di antara maksudnya Antonelli, Leclerc, Verstappen yang dimana ya mereka totally nge-push ya, maksudnya sampai to the limit lah gitu ya. Gue ngerasa tuh kadang-kadang tuh jangan-jangan itu part of strateginya Russell dan timnya dia bahwa oke, ini semua mobil itu di regulasi yang baru ini akan nge-push to the limit mobilnya gitu. Karena akhirnya mereka tuh mau ngetes mobil ini kuatnya sampai mana dan ujung-ujungnya beberapa DNF gitu ya. Tiba-tiba mesinnya mati aja gitu. Nah, Russell itu kan sejauh ini ya dia sekali udah DNF ya. Itu di mana berarti? DNF itu Kanada, di Kanada ya. Tapi kan setelah itu dia nggak pernah lagi ada masalah nih. Dia selalu konsisten lah, maksudnya nggak ada masalah. Bahkan di Monaco apa segala macam dia udah terus aman walaupun Anthony tetap paling gacor. Cuma dia aman banget di saat mobil lain itu lagi bermasalah soal nge-push ini gitu. Jadi dia kayak oke, lu nggak apa-apa nge-push. Nanti ketika kalian nge-push, kalian pasti akan ada limitnya nih mobil nih, tiba-tiba mati atau DNF. Nah itulah momennya Russell. Nah gue curiga jangan-jangan itu part of strategi dia tahun ini gitu loh. Itu berarti bukan bermain konservatif kalau menurut gua. Ya, dia tahu limitnya mobilnya di mana. Ya jadi nggak nge-push yang gimana. Ya, jadi karena Russell ini ya balik lagi pengalaman dan segala macamnya, dia bisa tahu limit mobilnya di mana. Dia bisa tahu oh gua harus nge-pushnya di seberapa dan gimana gitu. Nah sedangkan Kimi Antonelli ya posisinya kemarin adalah setelah dia masuk di lap 35, di 36 dia keluar, dia memakai ban hard, udah harus push karena dia harus mangkas gap 13 detik itu. 7 ya? Hah? 7. Oh 7 ya, sorry. 7 detik itu. Iya. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya Kimi nge-push abis-abisan. Dan itu sangat normal sebenarnya. Sama kayak waktu itu Hamilton pada waktu di Catalunya. Iya. Gitu. Dia kan nge-push abis-abisan tuh. 3 kali pit stop, yang lainnya 2 gitu kan. Itu kan nge-push abis-abisan. Jadi ya gue nggak bayangin aja sih kalau misalnya bermain konservatif itu apakah jadi jawaban? Enggak sih. Enggak juga ya. Enggak gitu. Dia nge-push tapi tahu limit lah. Tahu limit ya. Iya, kalau gue lihat kemarin ya di Silverstone dia tahu limitnya kok gitu. Iya. Tapi gue sini mau ada salah satu poin yang take away lagi soal strategi Mercedes kemarin yang soal Antonelli di mana? Lihat lu mau pakai? Enggak. Ada tuh pindah-pindah. Kan dia pakai kacamata. Di mana kan dia ini sengaja Mercedes berusaha mencari apa namanya? Offset ban ya. Kan dia pit lebih 10 lap. Ya. Yang gua kagetin itu adalah gimana dia pace-nya tuh enggak drop selama 10 lap itu. Dia tuh buset. Asik. Gila tukar kayak alien gue. Oh iya. Nah, di mana maksudnya dia extend selama ini tapi dia pace-nya itu enggak drop sama sekali. Maksudnya Leclerc keren dah. Maksudnya Leclerc itu dia gaining ke Antonelli tapi itu gainnya karena dia punya ban yang lebih baru kan. Iya. Dan pace-nya Antonelli itu dia enggak ngedrop yang gua heranin. Dan ketika dia melakukan pit di mana 35 tadi ya. Itu dia malah gapnya cuma 7 detik. Jadi dia kurang lebih dia loss itu cuma sekitar berapa ya? 4 detik dalam 10 lap itu. Itu gila sih menurut gua. Dan mungkin ini yang diharapkan Red Bull kayaknya sih di Austria apa tire set off ini apa namanya? Tire offset ini. Ya tapi ya ternyata tololnya di situ Red Bull masih tetap di-push gitu pas bannya udah kena cliff dan udah drop gitu. Ya, tapi kalau menurut kalian berdua kalau Antonelli kemarin gak DNF bisa podium 1 enggak? Ya bisa. Itu jelas overall pace-nya udah gila. Advantage pace-nya gila banget itu pas habis speed itu habis speed itu sekitar 2 detik 1 lap. 2 detik apa 1 detik gitu 1 lap ngejar. 2 detik ya. Iya itu makanya. 2 detik udah pasti bisa P1 tuh. Ya bukan pasti lagi udah. Fix, ya. Bahkan si Leclerc bakal ditinggal. Jauh. Iya. Bayangin lap 40 itu harusnya udah ketangkep tuh kalau nggak ada masalah sama sekali. Iya itu 40, itu soalnya mechanical issue ya. Kita nggak bisa nebak 45 lah ya. 43, 45 harusnya udah ketangkep. Iya. Gitu. Gila, cuman masalahnya ya itu lap 41 windshieldnya hancur. Nangis jujur. Iya, cuman salut sih maksudnya umur 19 dengan punya mental sekuat itu untuk bertarung tetap kayak udah disuruh box to retire dia ngomong kayak no. Ya, itu maksudnya I'll get the point. Itu maksudnya kalau misalnya dia nggak ada safety car di P9 loh itu. Yep. Dengan dia yang mau tetap nge-push meskipun Bono udah bilang udah box di retire aja. Itu misalnya dia nggak ada 2 kali lagi. Iya, misalnya dia nggak ada safety car itu bisa jadi 2
poin yang krusial banget dengan Yes. decision yang dibikin sendiri buat stay out. Benar. Iya, Itu iya, iya. Bono sampai speechless, diem dia. Iya. Nggak balas lagi dia. Kayak ya udah Warrior masuk lu, aja gitu. pejuang lu gitu. Real. Walau- Maksud gue itu gila men. Dan pada waktu diwawancarai sama tim sosmednya dia kayak Ya. gila ya, mental lu bagus banget. No, bukan mental. Itu emang lu sebagai pembalap ya harus gitu. Wah, Ben, lu jawaban seperti itu 19 tahun. Ya. Gue 19 tahun masih cari kerja. Itu pun belum dapet. Iya. Dia udah punya mental begitu, enggak pembalap yang begini. Aneh. Aneh, nggak masuk akal Antonelli ya. Tapi memang Kayaknya itu yang maksudnya Antonelli sama Verstappen ini dua pembalap yang dari lahir emang udah didesain jadi pembalap gitu sama orang tuanya itu. ya. Kan ya orang tuanya Antonelli juga kan bapaknya pembalap itu. Iya. Hamilton tuh sekarang umurnya berapa ya? 41. 41 kan. Hamilton. Hmm. 41 tadi si Verstappen 29 19. Lu tahu nggak General Tenure berarti kalau di F1 per dekade, Iya, per 10 tahun per ya. 10 tahun loh berarti. Kalau lu lihat dari Hamilton beda Berarti setelah Kimi kita nunggu 10 tahun lagi ya. Vettel, Iya. Vettel. Itu generational talent sih. Tapi ya Oke lah. Oke lah. Oke lah. Ya tapi di saat itu sih ya ini pertanyaan buat lu nih. Kan lu fans Vettel kan. Vettel, anggaplah Vettel sekarang ini posisinya seumuran Russell lah gitu ya. Ya. Bertahan nggak dia di antara Verstappen, Hamilton, Antonelli? Bertahan nggak Vettel? Oh, bertahan sih. Wosh. Kenapa lu bilang gitu? Lalu nggak perlu dilihat di performanya di Red Bull pas juara dunia doang, maksudnya lu lihat di waktu di Toro Rosso-nya juga, terus juga waktu di Ferrari di mana dia bisa ngedrag itu mobil juga buat contending buat di championship meskipun internalnya Ferrari waktu itu lagi kacau. Oke. Dan mungkin ya maksudnya kalau misalnya secara approach di internalnya dia nggak, let's say nggak sekalm Hamilton gitu buat ngubah internal Ferrari-nya, tapi menurut gua secara pure pace dan dedication-nya itu dia itu gila banget sih. Dan menurut gue itu buat kalau competing dengan generasi sekarang prime-nya Vettel ya bisa banget bertarung. Setuju lu, Dok? Iyalah. Kalau Vettel di antara Russell, Antonelli, Anggap aja semuanya lagi di masa prime Iya. mereka ya. Iya. Bisa. Akan jadi seru Iya, banget. 4 jelas. orang akan bertarung itu seru banget. Four way battle bukan lagi Iya. three way, bukan lagi two way, tapi four way battle. Four way battle ya. Maksudnya kayak yang gue lihat itu kalau pembalap ya sekelas Vettel, Alonso atau Hamilton itu secara kalau misalnya dia emang let's say secara mindset itu dia emang lagi motivated banget gitu. Kayak Hamilton sekarang ataupun kayak Alonso yang sekarang masih terus di F1 gitu. Ya. Itu ya maksudnya mereka bisa stay di F1 itu lama banget, dan sekarang kan kita lihat ini Hamilton sama Alonso sekarang. Cuma masalah Vettel kemarin kan dia memutuskan akhirnya untuk pensiun karena pada di beberapa tahun terakhir kan dia sadar gue udah nggak punya willing buat fight lagi di F1 gitu. Sparksnya udah hilang. Sparksnya udah Sparksnya hilang, udah dan hilang. makanya dia pensiun. Vettel tuh 39 tahun sekarang ya. Lebih muda dari Hamilton. Lebih sebenarnya. muda dari Jauh. Hamilton. Iya. Iya. Tapi hitungannya ya gitu tadi ya 10 dekade, satu dekade gitu ya. Hitungannya gitu secara nggak langsung loh. Karena kita Verstappen sama Vettel sama ini beda 10 tahun ya kan. Beda Vettel sama Hamilton. Terus habis itu ya Michael Schumacher ke Ayrton Senna 10 tahun juga. Iya, Oh betul. iya ya. Betul. Terus era Schumacher habis itu ke siapa? Vettel kan? Alonso dulu ya? Setelah Michael Schumacher, Nggak, yang Alonso, Vettel bukan? Alonso Hamilton. dulu. Alonso Nggak, Hamilton. tapi kan Alonso nggak. Alonso dulu ya, Alonso. Iya, Oh ya Alonso dulu deh tiga kali Alonso ya. Alonso setelah 2 itu kali. Hamilton. Alonso tuh sekarang umur 41. 45. 45. Anjir 45 ya Alonso ya. Setua itu coy. Iya 44 sorry. Kita hitungannya dari ininya dari munculnya ngeblow up-nya ya. Iya. Itu. Iya. Kalau Ayrton Senna ngeblow up-nya pada waktu di Iya awal bener lagi. 80-an. Iya. 84. Anjir 84. berarti bener lagi Schumacher ke Alonso 10 tahun loh gapnya loh. Iya. 50 40 kan. Wah. Berarti kita akan menantikan generational talent lagi 10 tahun lagi dari sekarang setelah Antonelli. Robin Raikkonen. Anaknya Iya, anaknya Raikkonen. Kimi. Tapi Anaknya jago Kimi. loh itu. Jago anjir. Lagi rame banget diomongin. Lagi rame banget ya. Gila, Berarti gila. siapkan diri kalian 10 tahun lagi dari sekarang akan ada the next Antonelli. Berarti Antonelli nih berarti bener nih. Kalau secara hitungan nih. Russell soalnya nggak sesuai hitungan 10-10 nih. Russell tuh memang bukan generational talent. Oh iya. Lando pun Bukan- tidak. Lando bukan- pun tidak. Bukan. Iya, iya. Leclerc bukan. Oh iya Leclerc bukan. Oh kalau itu Bukan. gue setuju. Leclerc, Lando, Pakai Leclerc, Lando, Russell, enggak. terus Albon. Mereka pembalap jago, iya. Jago, iya, jago. Jago iya, tapi generational talent ini beda. Jadi kalau
kayaknya netizen ngerti lah generation talent. Kayak kita ngomongin NBA deh misalnya gitu ya. Pemain jago semua jago. Tapi nggak ada kayak Michael Jordan kan? Nggak ada kan. Nah, itu. Luka Doncic, one Iya. of a kind gitu. Setelah Michael Jordan, menariknya kalau di NBA, Michael Jordan yang pensiun, Kobe. langsung high schoolnya LeBron rame kan? Iya itu. Iya, 2000-an kan, sampai 2000-an. akhirnya 2003 di draft, pecah tuh. Terus habis itu ya Itu udah ada Kobe tuh. ada Ya kan Michael Jordan, Kobe dulu, sorry. Michael Iya, Jordan, Kobe, almarhum Kobe, setelah itu LeBron. Steph. Nah, setelah LeBron masuk ke era, waduh 2000-an sih agak era kacau ya sebenarnya. Iya. Dwayne Tapi Wade boleh sih, Dwayne Wade, tapi tapi nggak sebenarnya generational talent, nggak. enggak. Dia kebantu Shaq juga sih 2006. Aduh, siapa lagi ya? Sebenarnya Iya. tim Duncan juga masuk ke eranya Kobe. Aduh, emang kelasnya 98 Iya. terbaik sih. Tapi generational talent tuh yang kalau secara nggak langsung tuh magnetnya tuh ada gitu guys. Jadi kayak Betul. Jadi ada satu orang yang icon banget gitu loh. iya, jadi dia tuh muncul bisa banget. dijual, bisa di apa ya? Ya dijual bener. Iya. Maksudnya dia bisa jadi icon, bisa jadi face of the league lah gitu. Yes. Nah itu tuh nggak bisa asal jago, tapi lu punya gift dari Tuhan gitu. Betul. Itu makanya kita menamakannya generational talent karena bener-bener lu mewakili generasinya gitu. Iya. Nah itu Antonelli tuh, Dan Verstappen tuh. dan serunya adalah Hamilton. ketika generational talent ini Iya. itu muncul, itu selalu akan bergesekan sama generational talent yang sebelumnya. ya. Iya, misal, iya, Michael Schumacher sama Fernando Alonso. iya. Kita mundur lagi, Senna sempat ada sama Sama Michael Schumacher. Schumacher. Iya. Habis gitu maju dikit ya kan, si Alonso ketemu sama Lewis Hamilton. Iya benar. Lewis Hamilton ketemu sama Vettel. Sama Iya. Verstappen. Habis itu Hamilton. Vettel, terus Vettel ketemu sama Verstappen. Verstappen. Hamilton Verstappen. Hamilton, Verstappen, Vettel, 3 tuh, Iya. ya kan? Terus Iya. begitu muncul lagi, kayak gitu-gitu terus. Jadi Iya, selalu maksudnya, akan iya. bersinggungan. Sekarang Verstappen, Kimi, Hamilton, Iya, 3 iya. generasi. 3 generasi. Tiga. Hamilton terus ke Verstappen terus ke Iya. Antonelli. Iya, jadi Iya, benar-benar iya. selalu akan bergeser sama kayak misalnya kalau kita basket di tahun 80-an kita lihat Magic, ya kan? Larry Bird. Larry Bird ya kan, berdua itu. Terus Iya. muncullah Michael Jordan. Michael Iya. Jordan ketemu sama, kalau menurut gua itu sebenarnya Charles Barkley itu bisa. Iya, Tapi Olajuwon. tapi ya gitulah dia dongo sih. Gua kesel aja. Iya. Terus Hakim Olajuwon, jangan lupa. Iya. Muncul Hakim Olajuwon ketemu sama tim Duncan. Iya, Gila kan lu. Jadi Iya, akan ada terus gitu loh. Jadi Iya, jadi si seru. Laser Lando Antonelli itu gambarannya adalah kayak yang Michael, ini nanti bukannya gimana ya, tapi Michael Jordan-nya itu Antonelli, sisanya tuh kayak ada Olajuwon, Barkley, Iya. Patrick Ewing yang dimana mereka Kareem jago. Abdul-Jabbar. Nah. Ya mereka jago kan, jago Iya. banget bisa ngebawa timnya juara gitu. Tapi Benar. kalau lu bandingin sama Michael Jordan, itu nggak bisa. Jadi mediocre semuanya. Jadi mediocre semuanya. Iya. Padahal Nah, kalau kita Antonelli tahu tuh. jago kan, kayak Houston Rockets bisa juara 94-95 pas Iya, iya, Jordan nggak ada. Pas Jordan gitu nggak kan. ada, Pas iya. Jordan ada lagi 96 disabet lagi. Iya gitu makanya. Jadi gitu teman-teman yang Seru, percaya nggak seru. percaya, tapi itu ya ada fakta menarik aja. Di olahraga selalu ada Iya, pasti kayak gitu. ilmu lagi aja nih dari kita nih. Benar, Saat gitu. benar. Jadi buat teman-teman semua, nanti kita minggu depan masih ada podcast juga karena sepatu baru 2 minggu lagi ya. Baru ada, iya kan bener sepatu Gue tanggal dengernya 19. sepatu. Iya, sepatu. Iya. Gua sepatu. Spa itu, Gue spa kirain itu. tiba-tiba ada sponsor sepatu masuk 2 minggu lagi kan. Amin. Amin. Spa itu. Nah, Anta Spa sih, itu. Anta boleh tuh, Kyrie boleh. bagus jujur bagus. Ayo Anta, ada Iya. sepatunya gue di belakang. Iya, gue Jadi- lihat tuh warna ungu. Iya ada tuh di belakang tuh. Jadi buat teman-teman nanti kita akan ada tetap podcast seperti biasa. Piala Dunia kan habis tanggal 20 Juli ya. Iya, 20. Jadi- 5 minggu anjir itu 5 panjang banget minggu. gila. Karena timnya kan lebih banyak. Jadi Iya, lebih 48. panjang. Bisnis itu bisnis. Berarti Ronaldo menang tanggal 20 berapa? Oh, bagus tuh gitu tuh. Itu Padahal udah. pas ini tayang bisa aja udah kalah Iya sama Spanyol. Iya, ntar malam ya? Iya, Jam 2 pagi. Jam iya, aduh. nonton Makanya sih nih, gua. jadi nih podcast teman-teman, nih gue kasih tahu aja sebelum kita udahan ya. Kalau Portugal menang, ini podcast gue geser hari Rabu. Jadi ini tayang hari Rabu karena gue harus langsung up to date Portugal menang Iya, sama Rico. Benar. Tapi gue bilang sama Rico sama Fajar juga, Jarko kalau Portugal kalah F1 duluan hari Selasa, Rabunya Portugal. Oh gitu. Karena
kalah ngapain Iya. udah. Jadi gitu. kalian bisa di komen aja berharap apa, Ronaldo menang atau Ronaldo Iya, kalah tapi gitu aja. podcast ini udah diedit guys gitu. Iya. Jadi Ini sebenarnya kita- sudah diedit ini. Kita tag di hari Senin. Kita tag hari Senin. Ini Iya. udah diedit podcast ini. Jadi pas ini tayang nih pas kita tag ini sebenarnya sudah diedit. Udah siap lah. Udah siap, tapi tergantung Portugal ntar main jam 2 pagi ini gitu. Jadi pas ini tayang sebenarnya udah ada hasil nih Portugal nih lolos atau enggak gitu. Lolos. Wih, bagus. Gue setuju. Gue pengen sih lolos sih. Pengen. Gue pengen lolos. Ya, Itu meledak ya lah kita pasti sosmed. kalau kita ngomongin World Cup dikit-dikit boleh lah. Maksud gue Iya. anjir, kemarin tuh salah satu tim kuda hitam yang menurut gue paling keren buat gue Norwegia. Oh iya, oke. Iya, dan gue pengen banget Portugal ini ketemu sama Norwegia. Iya. Seru anjir. Tapi sulit lah ketemu Sulit. Norwegia. Lu harus ngelewatin Argentina, lu harus ngelewatin Iya Inggris. sih. Dia kan Ya, ketemu tapi Inggris dulu. kan beda Iya, plot. Beda ini. Dia kan beda di kiri table. si Argentina kan. Enggak, Portugal si kanan. Argentina di kanan, Oh, di iya, kanan, sorry, kirinya Portugal Portugal. kiri, iya. Iya, jadi Ya ketemu Argentina dulu gak sih harusnya? Ya kalau ketemu Argentina enggak. Iya, ketemu Inggris dulu nih Norwegia ketemu kan Inggris, ketemu iya. Inggris dulu. Iya. Setelah ketemu Inggris siapapun yang menang, ketemu Argentina gitu. Oh iya. Baru final. Baru final. Baru final. Jadi apa namanya prediksinya The Simpsons salah ya? Salah. Kan udah 2 prediksi salah. Iya. Pakar ekonomi sama itu. So, Portugal Meksiko, Iya. bagus banget kemarin tapi Bagus. salut. Gua taruh waktu kan bagi ya gitu. Pagi jam 8. Iya, gua Nonton. nggak nonton, jujur gua nggak nonton, tapi nonton highlightnya, wah anjir, kacau sih Bellingham 2 gol langsung, itu bagus Iya, sih. Bellingham mah gila itu udah. Iya. Makanya ngikut nih. Cucu enggak so ngerti sih. Apa? Rafif. Iya, Piala Dunia. Enggak Ngerti paham. gue ya. Dia nonton. Iya. Tapi enggak apa karena lu dukung Portugal gua suka. Bagus loh. Bagus. Bagus, Ya Ronaldo bagus. dia MU. Oh lu MU. Iya kan gue MU. Udah Ferrari tifosi nih, MU. Merah semua lu ya. Iya, Merah. lu bayangin tahun-tahun kemarin menangis dia. Masa kecil gue merah semua tuh. Sama gua kan AC Milan. Oh, AC iya, Milan merah juga. Hmm. Malah Gue Itali dulu MU, ya kan. Sekarang lebih ke arah kayak ya bola, ya udah sih. Gue sangat menikmati bolanya aja gitu. Iya. Seru. Cuman Hmm. jujur para gue pengen gue kalau datang ke Indo pengen gue jotos sih. Parah. Ada tuh satu pemain itu lupa gua nama nomor 23. Nah itu tuh. Itu kampung banget Iya, coba iya, anjir. Tarkam anjing. Iya aneh. Jadi buat teman-teman semoga ada hasilnya untuk Oh giveaway kah? Oh, Enggak. giveaway. Oh, Giveaway. Ronaldo ya. Kalau kalah giveaway ya. Enggak, ini aja gue dikasih. Masa gue kasih lagi? Ini aja gue dikasih Rico. Ini mahal bro. Ini yang Oh, ada iya. Ronaldonya bro. Oh iya itu Original mahal, bro. itu mahal. Iya Dia bro. beli waktu di Arab. Gak ngerti gue juga. Tapi gue dikasih ini. Dia bilang ini waktu juara UEFA Nation League nih. Masih ada almarhum Diego Jota ini. Iya. Menariknya kalau Bang Riko ajak ngobrol bareng gitu lucu kali ya. F1 Iya. nonton dia Nonton. NBA aja dia lagi jarang disuruh Ya lagi udah dia bahas F1. kita ngomong World Cup ala-ala aja. Sama Cicio. Menarik tuh. Nanti gue ajak nih. Cicio coba. sama Rico. Wah, ini lucu banget. Nanti gue Iya. bilang deh. Lucu tuh. soalnya Cio lagi syuting ini dia. Itali banget ya Iya. kan. Ininya Portugal banget. Ronaldo banget bukan Portugal. Ronaldo banget. Iya. Tapi Nanti gua permasalahan ajak. Portugal cuma satu sih. Apa itu? Orang-orang di timnya itu masih segitunya malah dibuat kompetisi sendiri gitu loh untuk Oh. mengajarkan ini si Ronaldo. Si Ronaldo. Jujur buat Iya. gua nggak masuk akal sih ngapain Ya sih. itu Verstappen itu tadi makanya kan mau dia Oh hancurin iya lagi, sendiri iya sama- benar lagi, iya lagi. Ya, Internal ya, Tapi internal ya. bedanya Ronaldo lagi kurang, Verstappen masih gacor bedanya itu Enggak, doang. masa sih Ronaldo kurang? Enggak. Menurut Iya, lagi lu kurang, emang lagi dapat kurang. supply bagus-bagus selama ini. Selama Iya, dia nggak ngegolin. Passing kan dia masalah dia nggak bikin space juga. Gila gitu tiba-tiba jangan teknis gini. Jangan dong. dong, jangan terlalu- closing bahaya. Iya, bahaya. Ntar takutnya Cicio. Maaf ya teman-teman ya, maaf ya nanti. Jangan. Soalnya gue nanti ini sendiri. Nanti kita diajar ini koci. Jangan. Ya, jadi buat teman-teman thank you ya udah nonton episode kali ini ya. Tapi gue ada kata-kata penutup, kata-kata Oh, mutiara. boleh. Hot text apa Enggak, bukan? enggak. Oh ya kata-kata. Gue ngikutin mutiara. kata Leclerc aja sih. Oke, apa itu? Tough times never last, Oh. but tough people last.